Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saat ini banyak kita jumpai marak menjamur majelis-majelis tafsir Al-Quran atau majelis-majelis yang di sana dibacakan Al-Quran dan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada masalah, itu majelis yang baik, majelis Al-Quran. Namun ketika itu majelis tafsir Al-Quran atau mentafsirkan ayat Al-Quran, maka tidak sembarangan orang boleh mentafsirkan Al-Quran. Apalagi mentafsirkan dengan akalnya sendiri, dengan logikanya sendiri. Tidak boleh mentafsirkan Al-Quran kalau dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, tanpa rujukan yang kuat, yang jelas, dengan kitab-kitab tafsir yang sudah ada, maka dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, orang yang mengatakan satu kalimat dari Al-Quran yang itu tidak ada pemahaman yang seperti itu dalam Al-Quran, pemahamannya berbeda dengan apa yang sebenarnya ada dalam ayat tersebut, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi mentafsirkan Al-Quran itu ada persyaratannya. Pertama, akidahnya harus benar. Kedua, terbebas dari hawa nafsu. Jadi mentafsirkan Al-Quran gak boleh pakai hawa nafsu, terbebas dari hawa nafsu. Ketiga, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Artinya apa? Dia ketika mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran, maka dia harus menghafal Al-Quran, harus hafal Al-Quran. Bagaimana bisa dia mentafsirkan Al-Quran sementara dia tidak hafal Al-Quran? Berikutnya adalah mentafsirkan Al-Quran bisunnah atau bil sunnah. Mentafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Artinya apa? Ini pun dia sangat menguasai ilmu hadis, menguasai banyak hadis, sehingga dia bisa mentafsirkan Al-Quran dengan sunnah-sunnah, dengan hadis-hadis dan sebagainya. Jadi ini menjadi patokan yang kuat. Berikutnya, dia merujuk tafsirnya itu pada perkataan para sahabat, tidak keluar dari itu, atau merujuk perkataan para tabi'in, tidak keluar dari perkataan para tabi'in. Jadi itu rujukannya. Kemudian dia menguasai bahasa Arab, ilmu ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu shoroh, lughah bahasa Arab. Dia menguasai betul kaidah bahasa Arab. Nah, itu syarat-syarat menjadi mufassir, orang yang bisa mentafsirkan Al-Quran. Dan dia juga menguasai ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan tafsir Quran, menguasai ilmu asbabun nuzul, ayat ini turun sebabnya ini, ayat ini turun asbabun nuzulnya begini. Dia menguasai itu. Dia menguasai ilmu nasih mansuh, mana ayat yang dihapus, mana ayat yang digunakan untuk menghapus, menegaskan. Dia ngerti ilmu itu. Dan yang terakhir syarat mufassir adalah dia benar-benar memiliki pemahaman yang bagus, pemahaman yang kuat. Jadi tidak bisa sembarangan orang mentafsirkan Al-Quran. Maka ketika orang membaca Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, lebih baik disandingkan dengan kitab tafsir yang ada. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, dan tafsir-tafsir yang banyak sekali yang kita jumpai sekarang, banyak kitab tafsir ya. Nah, gunakan yang sudah ada. Jangan menggunakan logika dengan akal sendiri, pemahaman sendiri. Karena itu bisa sesat dan menyesatkan banyak orang. Para sahabat yang mulia itu luar biasa ilmunya, tapi kalau ditanya tentang Al-Quran lebih milih diam. Bahkan ulamanya para tabi'in, Sa'id Ibnul Musayyib, itu ulamanya tabi'in. Beliau kalau ditanya fikih al-haram lancar sekali menjawab. Begitu ditanya tentang tafsir Quran, beliau seolah-olah diam dan tidak mau menjawab. Dia hanya menjawab yang betul-betul beliau ketahui, kalau tidak, tidak. Maka hati-hati ya ketika kita mempelajari tafsir Quran. Ini harus jelas rujukannya dari mana, kitab apa yang dibaca, apa tafsir apa, kita harus jelas. Tidak ngarang-ngarang sendiri, karena bisa maknanya beda. Terjemah apalagi, terjemah dengan tafsir itu berbeda. Terjemah itu maknanya beda. Misalnya pada surat Al-Fat ayat 29, pada muka mereka, wajah mereka terdapat tampak bekas-bekas sujud. Kalau baca tafsir terjemahnya, oh berarti ciri-ciri sahabat Nabi itu pada wajahnya ada tampak bekas-bekas sujud, berarti ada jidatnya hitam-hitam. Tidak begitu maknanya. Maknanya adalah orang ini dari sujudnya, dari sholatnya nampak dari wajahnya, kebaikan-kebaikannya nampak, perilaku-perilakunya nampak. Begitulah tafsirnya. Ya, jadi nggak sembarangan. Waktu itu ketika ada kasus tentang penistaan Al-Quran oleh seorang di Indonesia ini yang mengakibatkan demo besar di Indonesia karena Al-Maidah ayat 51 itu,
penjelasan kata aulia dalam Al-Quran sekarang ini yang diterjemahkan rata-rata adalah sebagai teman setia. Padahal dalam tafsir bukan teman setia. Dalam tafsir Jalalain, aulia dimaknai adalah pemimpin. Jangan engkau mengambil aulia, pemimpin, ya, dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Itu penjelasannya pemimpin, tapi diterjemah tulisannya bukan pemimpin, teman setia. Makanya kalau baca terjemah ini, kalau nggak hati-hati, sangat beda dengan tafsir yang sebenarnya, makna yang sebenarnya dari ayat. Contoh lagi, ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Baca terjemah sudah selesai sampai situ. Nikmat apa? Gak jelas kan? Nikmat apa dan siapa orang yang dapat nikmat dari Allah? Gak ngerti. Kalau terjemah itu gak akan ngerti. Tapi kalau orang mentafsirkan baru paham. Yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, ini maknanya apa? Dijelaskan di sana. Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Dijelaskan penjelasannya. Yang termasuk orang yang diberi nikmat adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Dijelaskan detail. Jadi tafsir dengan terjemah itu berbeda, tidak sama. Ya, tafsir dengan terjemah itu tidak sama. Jadi kita harus berhati-hati, tidak bersembarangan mentafsirkan Al-Quran bermodal terjemah. Nah itu sekali lagi harus hati-hati agar kita tidak tersesat dan mengikuti akal pikiran kita yang kemudian kita menjerumuskan diri kita dan menjerumuskan banyak orang. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.